Ya Allah, ini mungkin apa ya, udah takdirnya, mungkin ini jalannya Allah, jalan yang terbaik. Mungkin ada apa, ambil hikmahnya aja lah. Hikmahnya yang masih hidup, alhamdulillah. Ini ya Bang, yang terpenting hidup. Kalau soal harta benda yang lain bisa kita cari. Nama saya Tijumai, saya penyintas korban banjir bandang di Bukit Linteng. Tiap hari kalau sahur makannya apa, Bu? Ya apa yang ada lah Pak, kadang ya tempe, kadang ya tahu. Kalau ada yang misalnya dibagi paket sembako ya gini, ya sarden, ya apa adanya lah. Adik, Mbak Ida, bangun, sahur. Abang, bangun, sahur. Entah kayak mana rasanya, udah bercampur aduk, ya sedih, mau kayak mana lagi. Ya yang terpikir gini, ya Allah, ini mungkin apa ya, udah takdirnya, mungkin ini jalannya Allah, jalan yang terbaik. Mungkin ada apa, ambil hikmahnya aja lah. Kalau saya sih, kalau saat Ramadan kayak gini yang bisa menguatkan kami, ya anak-anak kami. Alhamdulillah keluarga kami sehat semua ya kan. Orang tua, anak-anak sehat. Ya itu aja, alhamdulillah kami masih bisa berkumpul, gitu aja yang kami apakan. Alhamdulillahnya lah kita masih bisa berkumpul. Di luar sana ada keluarganya yang nggak lengkap, ya sama juga di bawah tenda kayak kami kan gitu. Jam berapa ya pergi kerjanya? Jam 8. Ya udah, Mama duluan ya. Ya, hati-hati Mak ya. Ya kalau untuk berbuka puasa kami nggak sepenuhnya mengharapkan dari bantuan. Kami juga kerja, ya kami ya kerja tempat orang. Di sini kan banyak, ada juga orang di sini yang kebunnya yang nggak apa tenggelam kayak kami. Jadi kami kerja tempat orang itu. Inilah hasil panen hari ini. Kalau yang kemarin itu sebelum banjir dapatnya banyak. Ini sisa-sisa banjir hari ini dapatnya cuma sedikit. Lumayan lah, bisa untuk dijual, nanti bisa untuk buka puasa, untuk beli jajan anak. Kami ya saling menguatkan aja. Kadang kalau apa kami suka cerita ya kan, nangis, sama-sama nangis. Tapi kadang orang-orang tua ini kan suka bilang, udah nggak apa-apa, ngapain disesalin, itu kan semua punya Tuhan, punya Allah.
Allah yang berhak. Mau dia kasih ya dikasih, mau dia cabut ya dicabut. Kita kan cuman numpang di sini gitu. Aku bantu orang-orang. Yang pertama aku buat itu bang, tempat duduk sama tangga, bagi naik kayu semua sampai jam 9 malam. Aku mikirnya kayak gini, kalau kita bantu orang, orang bantu juga kita. Cuman bantuannya berbeda-beda, itu aja. Kasihan juga ada anak-anak, ada ibu-ibu yang memang berpisah sama suami kan. Kalau dipikir secara logika nggak bisa orang ini naik. Jadi aku bantulah. Pas hari itu ada jagung orang, aku masaklah di sini. Ya, ini bekasnya. Ini pun satu jagung kita buat dua, karena terbatas jagungnya kan. Jadi kita buat dua biar merata. Ya. Hikmahnya yang masih hidup, alhamdulillah. Ya bang ya. Yang terpenting hidup. Kalau soal harta benda yang lain bisa kita cari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika Ketanyuka berhadapan dengan bencana, ente terjadinya bencana, Tayu dituntut inan kesabaran, mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan. Kita ingatkan mereka, banjir ini satu peringatan dari Yang Maha Kuasa kepada kita. Namun kami mengajak mereka lebih bersabar, tabah. Insya Allah mereka akan mendapatkan jalan yang lebih baik buat mereka. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dengan adanya siraman-siraman rohani ataupun peringatan-peringatan, buat mereka tidak lupa diri. Mungkin mereka sudah terlalu trauma saat terjadi bencana. Mereka akan ingat kepada Sang Khalik yang bahwa musibah ini adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa. Kita harus sabar, harus tabah dalam menghadapi ini. Banjir! Kami melakukan kegiatan ini hanya satu harapan kami untuk menyembuhkan anak-anak daripada traumanya. Kalau memang ada beras, baik ada juga mie instan, minyak goreng, apa yang ada itu kami yang buat bagian.
secara umum, jadi gerakan anak muda ini lahir ketika melihat saudara kita yang ada di Aceh juga merasa sendirian. Maka hari ini kita hadir agar saudara kita yang ada di pengungsian tidak merasa sendiri. Ada tradisi di Aceh namanya itu megang, Bang. Megang ini adalah sembelihnya sapi maupun hari daging lah, Bang, sebelum menyambut hari yang besar. Nah, jadi kan sebelum hari Idul Fitri, nah, jadi setidaknya kita sudah melakukan megang di sini terlebih dahulu. Jadi saudara-saudara kita yang ada di pengungsian merasakan bagaimana nikmatnya makan daging sebelum hari raya. Ada cukur-cukur rambut anak-anak pengungsian. Nah, kenapa kita cukur rambut anak pengungsian? Kita maunya anak-anak bersih, pangkas rambut, terawat lah, Bang. Kalau dibilang banjir, berarti rumahnya yang lari ya? Paham? Paham, paham. Paham nggak? Kalau kebakaran, siapa yang lari? Satu, kita tes nih ya, kita tes banjir ya. Banjir! Biar dijelasin. Kami melakukan kegiatan ini hanya satu harapan kami untuk menyembuhkan anak-anak daripada traumanya. Kita tahu bahwasanya bencana ini bukanlah bencana yang kecil, tapi bencana yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat juga yang kehilangan hartanya, rumahnya, bahkan seluruh apa yang mereka ada. Tapi hari ini kami hadir hanya untuk menyembuhkan trauma yang ada pada pikiran dan hati mereka. Kalau dibilang botak pegang apa? Botak pegang? Kalau dibilang batu pegang? Mulut. Kalau dibilang batik pegang? Pundak. Oke? Botak, batu, batik. Motivasi dari kami hanya satu. Kami tidak mau mereka bersedih di saat bulan puasa. Kami mau mereka tersenyum seperti kita tersenyum. Sedih kita lihat bagaimana kejadian bencana ini. Semoga masyarakat, anak-anak, teman-teman itu dapat menghilangkan traumanya terhadap bencana ini. Karena dari pertama kami hadir di sini, mereka mengatakan kami trauma terhadap hujan, kami trauma terhadap angin, kami trauma terhadap mendung. Kami berharap dengan acara trauma healing ini, kami adakan trauma healing ini untuk menghilangkan trauma-trauma yang ada di pikiran mereka. Dua po. Udah biasanya. Udah dua po. Beli lagi. Yang kuning itu satu. Yang kuning ini. Jangan dia nggak teban. Yang tinggal di pengungsian sampai sekarang ini kan ada 2 dusun yang kumpul di sini. Kita ada 2 dusun, dusun Tengah sama dusun Pateng, dengan jumlah kepala keluarga 218 kepala keluarga dan jiwa 617 jiwa. Begitu juga logistik datang atau bantuannya datang dari donatur-donatur. Untuk sementara penyimpanan kami juga, ini gudang tempat kami penyimpanan pengungsi. Kami tidak melihat siapa dia, atas nama pengungsi semua. Dan ada sebagian juga yang dari desa tetangga atau desa sebelah, yang di tempat desanya juga dia merasakan bencana, tapi
dia pengungsinya di kita sini itu tetap kena pembagian sama. Assalamualaikum. Oh, ini ada sedikit bantuan ya, dalam bulan Ramadan buat masak. Ada beras dan juga ini ada juga minyak goreng dan sirup. Bantuan ini bisa untuk Idul Fitri karena Idul Fitri. Kalau memang ada beras, baik ada juga mie instan, minyak goreng, apa yang ada itu kami yang buat bagian. Begitu juga ada juga pakaian. Pokoknya kami kumpulkan harus mendapatkan semua baru kita distribusikan, baru kita bagikan. Tentu saja masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan, tetapi sudah banyak juga kemajuan yang berhasil kita capai ya. Untuk Aceh ada 2 titik yang masih terus kita lakukan proses penyelesaian huntara, termasuk pemindahan masyarakat yang ada di tenda. Di Aceh ada di Aceh Utara dan di Aceh Tamiang. Namun sisanya yang lain-lain semuanya sudah kosong, sehingga masyarakat bisa kembali melakukan atau menikmati Hari Raya Idul Fitri tahun 2026 di tempat yang lebih layak. Sejak awal tanggal 25-26 November sampai sekarang, ini terus berada di tengah-tengah masyarakat mendampingi pemerintah daerah. Dan meskipun ini Hari Raya, kami atur untuk yang beragama Islam ini bisa libur beberapa hari, tapi digantikan oleh personel yang Nasrani. Saya ingin memeluk keluarga saya semua, Pak. Ayah dan ibu, itu aja. Dan anak-anak saya di sini, Pak. Nama saya Juraida, saya tinggal di Dusun Ratu Panjang, Desa Sejudo. Waktu pertama aku ini pergi ke pasar untuk belanja, untuk persiapan untuk Lebaran. Buat timpan. Kalau bahasa kami, bahasa orang lain aku nggak tahu. Kami sering ini buat ini kan waktu Lebaran, kadang berbuka puasa. Kita nanti kasih sama tetangga waktu datang ke rumah. Bahannya tepung. Ini kalau bahasa kami buah labu. Pakai kelapa, pakai gula. Nanti kita campurkan. Berapa lama, Bu? Kadang kan 30 menit. Udah. Gimana lagi buat ya kan setelah musibah kayak gini ya kan, yang penting bisa meriahkan anak-anak lah. Biar anak-anaknya nggak sedih walaupun lokasinya kayak gini, buat rame-rame anak-anak biar semangat.
Tungku, ini fitrah kami 4 orang atas kami dalam tahun ini fitrah wajib atas kami 4 orang untuk fakir miskin, hak fakir miskin, fitrah wajib atas kami 4 orang saya serahkan kepada Tungku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Rangkaian kegiatan kita sampai hari ini yang terutama kami sediakan sebelum hari Lebaran, dari mulai kami membagi fitrah, menghatam Quran, dan selesai itu kami sampai merayakan takbir gitu, pawai bang ya. Jadi setelah itu kami mempersiapkan lokasi titik sholat Idul Fitri di lapangan Mbak, bersama-sama masyarakat kan. Maunya kan terbuka dan privasi yang berbeda. Seperti musyawarah semalam, ada musolah, memang ada musolah. Namun kan ini kan sunahnya gitu kita musyawarah semalam. Titik lokasi banjir, semoga daripada saudara-saudara kita yang di luar bisalah melihat kami seperti ini. Jadi kan walaupun kami musibah, kami tetap semangat gitu. Di mana saat kejadian yang melanda kampung kita, rumah habis, seluruh aktivitas yang menyangkut kebutuhan masa depan kita habis. Apakah Allah tidak akan cinta kepada kita? Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin mensucikan. Saya ingin memeluk keluarga saya semuanya, Pak. Ayah dan ibu, itu aja. Dan anak-anak saya di sini, Pak. Itu yang buat saya rasa sedih. Ya Allah. Makam ayah kandung kan. Udah 22 tahun ayah meninggal kan. Cuman kan karena banjir kemarin kami gak tahu lagi di mana makamnya. Makanya kan kami cuman bisa melihat batunya. Ini pun belum tentu masih ada dia di sini atau enggak ada, itu kan nggak tahu. Cuman posisinya iya di sini. Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat agar kita selalu kompak dan semangat, jangan selalu terlena dengan musibah. Maka masyarakat kita selalu kompak dan semangat untuk menghadapi dan mengeluarkan
diri dari bencana yang kita alami kemarin. Mohon kepada seluruh masyarakat agar bersabar, karena musibah ini bukan kita minta, tapi semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cobaan ini harus kita terima dengan keikhlasan. Kalau kita terima dengan keikhlasan, maka Allah akan memberi, maka akan menjadi rahmat bagi kita semua.